selamat datang di YouTube channelnya Vina Anissa. Benar-benar gak enak banget ya ini background di belakang pintu ini juga tuh. Aku berbagai cara nih pokoknya biar bisa ngonten dan biar anak aku tuh gak keberisikan gitu, gak bising denger aku banyak bicara gitu. Jadi gak apa-apa ya kalau kalian mau denger jelas pakai headset aja, oke? Nah teman-teman, hari ini aku mau bercerita gitu ya. Tadi aku ada cerita lumayan yang unik gitu, di judul juga ada ya. Jadi seputar minyak curah, terus pokoknya aku mau menceritakan hal yang berhubungan dengan lambung, asal lambung aku gitulah pokoknya ya, lambung dan lain-lain gitu. Tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe, capek aku. Sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang mau subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Pokoknya harus pakai headset biar kedengeran. Jadi hari ini aku mau edisi cerita nih ya, dari pagi buta gitu. Nah, dari malamnya deh. Nah, kan hari ini pokoknya ya, tepat tanggal hari ini tanggal 6 bulan 6 2022 gitu ya, hari Rabu, aku giliran kontrol ke psikiater gitu. Ke psikiater, ke rumah sakit SMC Singaparna Citra Medika Utama kalau nggak salah ya. Ke SMC gitu. Nah, dari malamnya tuh, dari kemarinnya juga suami aku udah ingetin kalau besok tuh, kalau nanti pas kontrol tuh diusahain harus pagi-pagi gitu. Pagi-pagi kita jam 6 deh berangkat biar pulangnya tuh agak awal gitu. Soalnya kan jam 7 tuh udah dibuka kan tuh pendaftaran. Nah, terus jadi biar pokoknya cepet aja gitu, selesai gitu. Nah, terus ceritanya semalamnya tuh sebelum hari ini gitu malam. Nah, malam tuh anak aku tuh bener-bener kebangun, terus dia tuh tiba-tiba kayak gelisah gimana gitu. Aku kira anak aku tuh lapar. Nah, tapi katanya ami gitu, gak karuan gitu kan. Aku tawarin minum, dia minum. Aku tawarin dia makan, gak mau, gak tau kenapa. Pokoknya dia gelisah gitu, kayak kenapa sih nih gua gitu kan, kata si anaknya gitu, kalau kata orang dewasa gitu. Nah, terus abis ditawarin ini itu, terus diempok-empok kan, bobo gitu. Ternyata anak aku tuh kayaknya masuk angin. Nah, terus lama-lama dia bilang ke aku, Ami pengen katanya gitu. Ya udah, aku ambil kresek terus gitu kan. Nah, terus habis itu kan jadi lumayan agak bisa tidur tuh. Nah, terus aku terus biasa ya, aku bangun, nah terus tidur lagi gitu. Nah, pas pagi-paginya tuh kan aku pokoknya posisinya udah tidur lagi, terus pagi-pagi aku bangun, nah terus aku tidur lagi, dan aku kesiangan, yang rencana mau jam 6 berangkat tuh nggak ada sama sekali, nggak ada. Nah, kan suami aku semalamnya kerja gitu ya, pulangnya subuh. Nah, pas suami aku pulang jam setengah 7-an deh kayaknya, setengah 7. Nah, astagfirullah, ini istri aku katanya, mana yang mau berangkat jam segini gitu. Astagfirullah, aku tuh cepet-cepet gitu ya, cepet. Aku bener-bener gak mandi, gak makan sama sekali, tapi aku bawa bekal gitu kan. Tapi pas waktu itu aku terheran-heran ya, di jalan kok aku kan biasanya aku tuh nggak bisa gitu, kayak buru-buru gitu ya. Kalau diburu-buru tuh kayak bangun tidur terus langsung jalan apa gitu, riweuh gimana gitu. Itu tuh bikin aku kelayangan biasanya. Tapi tadi tuh gak tau kenapa ya aku jadi bisa sekuat itu gitu. Nah, terus aku ganti baju tuh, aku gak mandi, berangkatlah sama suami aku tapi sambil bawa bekal. Nah, terus pas waktu itu kan di jalan masih deket rumah, ternyata ban motor aku tuh meletus gitu. Aduh, ini bocor lagi ban. Nah, terus gitu kan aku nambal dulu ban lah gitu. Terus di situ aku berusaha gitu buat masuk ke aplikasi Mobil JKN gitu kan, mau daftar, ternyata gak bisa tuh. Dari kemarinnya juga aku nggak tahu kenapa sih gak bisa tuh daftar di aplikasi Mobil JKN. Ada gak sih yang sepengalaman sama aku
kalau pas mau apa ya daftar antrian di mobile JKN tuh sesusah itu gitu. Tapi nggak tahu, mungkin sinyal aku yang jelek atau apa. Nah, lanjut dari situ udah dong selesai. Nah, aku di tempat si tambal ban itu makan langsung nasi aja gitu, makan sama ikan goreng. Dan aku udah ngerasa curiga nih, ikan goreng kan beli kan ya itu di kayak di warteg gitu. Aduh, ini ikan gorengnya kayaknya udahlah ya, udah skip. Aku nggak macam-macam gitu, nggak berpikir apa-apa lagi. Sekarang pokoknya fokus untuk sampai ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, aku langsung tuh diturunin di depan pas pendaftaran gitu ya, pintu pendaftaran. Aku daftar dan ternyata ke bagian antrian nomor 65. Itu udah ada antrian ke 45. Jadi aku nunggu dulu di pendaftaran. Terus set gitu kan ya, daftar, terus aku masuk ke poli jiwa. Di poli jiwa aku konsultasi dan lain-lain. Oh iya, ini ada cerita ya. Aku nggak tahu, setiap aku kontrol udah 2 kali gitu setiap aku ke rumah sakit itu, nggak tahu kenapa kalau pas antrian sebelum aku tuh bener-bener lama banget. Nanti ya, ini ada videonya. Aku antri ke 65. Terus pas yang ke 62, dari 61, 62, 63, 64 tuh itu bener-bener lama banget. Aku ada videonya. Nah, setelah dipanggil teng 65, ya silahkan ke poli jiwa, ke kliniknya, ke poli jiwa gitu kan. Langsung aku masuk ke ruangannya, langsung pindah. Nisa, aku dipanggil dong. Hah? Kok aku langsung dipanggil? Aku langsung ditensi. Terus pasiennya juga, kok ini banget dong gitu, sedikit gitu ya pasiennya. Karena pas waktu aku pertama kemarinnya sebelum ini itu tuh lumayan agak banyak gitu kan si pasiennya. Nah, pas waktu tadi itu sedikit pasiennya. Terus aku langsung ditensi, terus aku disuruh nunggu dulu sebelum konsultasi. Terus gak lama aku dipanggil lagi, aku konsultasi, kata si ibunya bla 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 bla, ini itu. Aku ceritain progres aku seperti apa, ada keluhan apa aja dan lain-lain. Terus ini itu yang dirasain apa, udah selesai. Terus langsung aku ke apoteknya gitu untuk ngambil obat. Aku serahin tuh si buku apa itunya, penyerahan resepnya gitu kan. Kalau aku kan udah biasa ya obatnya racikan gitu. Jadi, Kak, ini obatnya racikan. Iya, Kak, katanya tunggu dulu gitu kan. Aku tunggu dong, tunggu. Aku dapat antrian ke 38 pas di apoteknya. Tapi seperti biasa aku kelewat, udah 50, udah 60 karena aku racikan. Lama dong, lama lagi gitu. Kalau di rumah sakit aku gini nih ya, kalau obat racikan tuh jadi nunggu dulu. Kalau misalkan teng nomor 38. Nah, terus kalau misalkan harusnya kan aku maju nih 38. Nah, kalau misalkan gak ada di teng 38 gitu, berarti itu obatnya racikan, jadi belum tuh, racikannya belum jadi gitu. Dan sampai urutan ke 60 baru aku heran nih, si ibu itu tuh yang urutan nomor 43 sama kan sepoli jiwa, dia obatnya racikan, tapi dia itu udah dipanggil duluan gitu. Terus aku nanya dong ke si teteh yang di sananya gitu, Teh, ini kenapa kok aku belum dipanggil? Tadi kan itu ada ya yang satu poli urutannya, dia tuh ke 43, kalau aku ke 38. Nah, terus obat aku udah beres belum? Nah, pas waktu itu juga, oh iya ini teh lagi dinamain dulu katanya, ini udah. Nah, langsung duduk aja dulu, langsung aku dipanggil lagi dan udah selesai ya cerita aku di rumah sakit gitu. Nah, setenang itu dong, masih pagi gitu, jam 11-an, kayaknya jam setengah 11-an deh gitu, aku udah selesai gitu. Nah, terus aku kan suami aku belum makan gitu, makan dulu, aku nemenin makan lagi gitu, makan sama ikan goreng yang tadi tuh. Terus aku semangat banget, aduh pengen jajan, pokoknya pulangnya pengen jajan karena anak aku gak diajak, aku titipin sama mama.
aku udah kebayang nih aku mau beli apa aja gitu. Terus aku nelpon sama kakak aku, by the way sis, mau itu nggak, mau titip apa aja. Katanya mau kebab, mau apa, lumpia basah, terus sama mau apa sih, lumpia basah sama sempol katanya. Oke, kata aku gitu kan. Nah, terus pas waktu aku itu tuh di tempat jajanan itu ya, di perkuliahan lah ada itu, banyak banget gitu jajanannya, karena emang kelewatan gitu ya, kelewatan jalur. Pas waktu aku pulang, bentar, anak aku, aduh ini kayaknya berisik. Nah, kita terusin. Terus aku yang paling pertama aku kunjungin adalah itu kroffel, karena aku ketagihan beli kroffel ya. Aku tadi beli kroffel dulu gitu, yang itunya tiramisu. Tapi gimana ya, aku tuh kalau jajan tuh nggak suka misalkan beli A gitu ya, misalkan beli kroffel gitu. Nah itu aku cuman kayak nyicip sedikit aja, paling sepasi ini, nggak semuanya. Jadi dihabisin sama anak aku, dihabisin sama suami aku. Jadi kayak kalau di Sunda tuh gimana ya, paya we gitu, paya we, paya ya, asal ngerasain gitu, nggak terlalu ini banget, karena aku sejaga itu ya sama lambung aku gitu. Nah terus beli kroffel, suami aku beli lumpia basah buat teteh aku, kan kayak ngejreng-jreng gitu kan, tapi harus jalan-jalan gitu. Nah aku nunggu, terus aku lihat dong, salah fokus dong, itu yang di gerobak itu si bapak-bapak itu, si aki-aki itu bener-bener rame banget gitu. Dan pas aku lihat dia tuh jualan kayak telur gulung yang ada bihunnya, terus apa ya, cilor, aci telur gitu kan, terus ada bakso telur gitu yang digulung-gulung, pokoknya semuanya digulung telur, perteloran gitu. Rame banget gitu, apa beli itu aja gitu, karena kebab gak ada. Nah terus pokoknya suami aku beli otak-otak juga gitu kan, karena ya dia doyan, terus buat teteh aku juga gitu, buat anak teteh aku juga gitu. Nah anak aku, nah terus aku ngunjungin tuh, kucuk-kucuk ngunjungin si bapaknya gitu, si aki-akinya gitu, si kakek-kakeknya. Aku udah curiga dong, aduh itu minyaknya benar-benar udah agak hitam gitu. Terus aku curiga, tapi beli aja deh gitu, karena pas waktu orang lain angkat ya, pas itunya si telur gulungnya diangkat itu kayak bener-bener enak banget, kayak enak banget gitu. Kalau pas waktu di sana gitu ya kelihatan enak banget. Nah terus aku pulang ke rumah, ngeng, ternyata aku kehujanan. Nunggu dulu bentar sekitar 15 menitan sambil sholat zuhur gitu. Terus aku pulang, apa itu, reda ya si hujannya. Terus aku sampai tuh di rumah. Nah pas sampai aku kayak gimana ya, itu banget dong gitu sama anak aku gitu. Anakku langsung makan tuh si jajanan itu. Nah terus aku nggak terlalu banyak sih nyicip gitu, nyicip dulu gitu, nyicip dulu itu yang telur gulung itu tuh. Nah ternyata oh bener enak gitu kan. Aku makan tuh si telur gulungnya, pakai nyobain dikit banget gitu. Terus karena aku emang udah suka sih kalau nyocol-nyocol sambal, saus sambal gitu ya. Dan itu kebetulan gak pedas juga, nyocol setitik banget itu tuh, setitik banget. Nah setitik banget, enak gitu. Terus aku enggak dong, enggak dilanjutin tuh pakai sausnya gitu, pakai saus sambalnya, tapi aku makan tuh si telur gulung itu sampai 2 tusuk. Nah setelah itu aku nyemil yang ada di dapur, nyemil ayam, nyemil apa gitu kan, mama suka beli apa-apa gitu kan. Nah terus aku makan gorengan tahu, kalau di sini gehu, tahu yang di dalamnya tuh ada togenya, terus dibalut tuh sama apa, tepung kan, sama tepung terigu. Tapi kalau makanan kayak gitu, gorengan-gorengan gitu, tepungnya suka aku singkirin, kayak misalkan gorengan tempe tuh cipe kalau di sini. Nah si tepung-tepungnya aku suka singkirin, jadi diambil si tempenya aja. Ada yang gitu gak sih kayak aku? Bener-bener suka kayak takut gitu kan, takut lambung aku kenapa-napa gitu. Nah sehabis itu aku gitu tuh ngantuk banget, minum dan lain-lain, istirahat dulu ya, ituin
ini makanan, nurunin makanan. Nah terus aku kaget dong, udah jam berapa gitu, setetet hampir setengah 4 lah kalau nggak salah, setengah 4 aku bangun. Dan gak tahu kenapa itu tuh bener-bener pas bangun tuh kamu aku panasnya panas banget. Nah terus aku udah, Allah, ini mah makanan tadi berarti ada unsur minyak goreng yang curahnya. Aku udah curiga dari tadi. Itu tuh kalau udah kayak gitu tuh aku kayak nyesel banget, nyesel makan itu tuh, makan telur gulung sampai habis 2 tusuk. Dan itu tuh kelihatan banget, aku tadi tuh kelihatan banget tuh minyak lagi, minyaknya tuh banyak banget, tahu gak sih, banyak banget. Langsung panas banget, langsung gak karuan, langsung aku tuh kucuk-kucuk kan ke WC. Dan kalian tahulah aku langsung gitu lah pokoknya, apa ya, mencleng gitu. Nah, jadi kesimpulan cerita hari ini, aku emang dari pas waktu dari tahun 2015 sampai sekarang itu tuh sensitif banget sama minyak curah, makanan yang ada unsur minyak curahnya gitu. Kalau aku tuh bener-bener ngehindarin banget ya minyak curah. Nah, karena kemarin-kemarin mungkin ya aku gitu, pas waktu kambuh kemarin aku ngejaga banget, dan sekarang kayaknya baru nemu lagi sih minyak curah. Karena aku kebanyakan makan yang makan makanan yang di rumah, atau enggak nanya dulu ke, aku suka sekepo itu, ke yang dagangnya gitu. Tapi tadi tuh aku enggak nanya dulu apa ini pakai minyak curah atau enggak, karena bener-bener banyak orang gitu. Kalau misalkan tapi suka jadi belinya tuh, suka jadi, cuman nggak aku makan, paling buat suami aku atau buat kakak atau buat anak aku gitu. Kalau aku tahu itu minyak curah, aku tuh nggak bakalan makan itu gitu. Nah terus sepanas itu dong, sampai sekarang juga ini perut aku panas. Barusan aku habis minum banyak banget, terus habis minum obat psikiater kan, seperti biasa gitu setiap malam. Nah jadi kalau di aku minyak curah tuh bener-bener minyak goreng curah gitu ya, bukan yang kemasan yang dari pasar tuh kan. Itu ngaruh banget di aku, bikin lambung aku gak karuan. langsung auto. Saat itu juga gak lama gitu, langsung set, gak enak di sini, di tenggorokan gak enak, langsung gak enak. Ada gak sih yang kayak aku? Kalau kayak misal ya, kayak minum susu atau minum kopi kan, kalau ada unsur itu ya pantangan, biasanya kan suka ada jeda dulu gitu, atau besoknya. Atau kalau minyak curah tuh aku bener-bener ampun deh. Dan ini peringatan ya bagi kalian yang punya asam lambung, barangkali kayak aku gitu, ada yang suka sembarangan makan gorengan ini itu gitu, yang ada unsur minyak curahnya. Terus kalian bingung tuh, ini abis makan apa ya, dan ternyata pas diingat-ingat lagi, abis makan gorengan atau makan yang serba digoreng tapi ada unsur minyak curahnya, fix itu dari minyak curah gitu. Karena kalau yang minyak kemasan itu aku enggak, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Bahkan makan cipe yang ada ya aci tempe gitu kan ya, tepung tempe gitu, gorengan, kalau ngegorengnya tuh gak pakai minyak curah pun aku udah bisa dan gak sepanas itu. Tapi kalau minyak curah, ampun deh, ampun, nggak, pokoknya aku bener-bener apa ya, nggak bisa itu minyak curah. Jadi pelajaran hari ini aku untuk kedepannya bakalan nanya dulu nih, kalau apa-apa tuh yang digoreng, yang ada unsur digorengnya gitu, ada minyak-minyaknya, aku pasti tanya lagi, Pak ini digorengnya pakai minyak curah enggak gitu ya. Beli jadi sih beli gitu jadi, cuman nggak bakalan aku makan, nggak mau.
Nah, mungkin itu dia ya ceritaku hari ini tentang minyak curah. Seputar minyak curah itu benar-benar membuat aku banget gitu. Nah, terus aku juga mau tanya ke kalian, sharing-sharing dong. Kalau kalian yang sering bolak-balik ke rumah sakit, yang pakai BPJS, terus yang pakai aplikasi mobile JKN, kenapa sih aku tuh suka gagal terus gitu? Kalau aku bisa ngambil antrian walaupun dari sebelumnya atau jauh-jauh harinya, itu kenapa ya? Jadi dalam itunya tuh pas aku set klik daftar antrian itu tuh jadi nggak bisa, di tulisannya tuh gagal terhubung ke server RS gitu mulu. Nah, jadi aku mau sharing gitu, mau sharingnya, mau kalian tuh ada nggak sih yang kayak gitu, terus solusinya apa gitu. Aku minta solusi ya sama kalian di kolom komentar gitu. Terus bagi yang mau kepo-kepo, sharing-sharing apapun, sekarang aku bakalan lebih ini lagi ya, harus lebih apa, karena suka lupa gitu. Kalau kalian mau sharing atau apa-apa, kalian bisa nih follow Instagram aku, DM aku aja, insya Allah aku balas ya. DM aja, teh lagi apa. Tapi jangan sengaja itu. Nah, mungkin sekian dulu video dari aku, mudah-mudahan videonya bermanfaat. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jangan risih ya sama background belakang ini aku gitu, terus atau misalkan pencahayaannya kurang apa, karena aku tuh semales itu buat nentuin kayak background apa gitu. Terus paciwa lah sama anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.